Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Nah, pada video kali ini saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Korpri yang ke-50. Nah, mungkin di dalam hal ini saya ingin refleksi sedikit. Ya, ini menurut pendapat saya. Memang kita tentu saja harus bangga ya menjadi bagian dari Korpri ini ya. Sebagai seorang aparatur sipil negara ya, sebagai seorang PNS, tentu saja kita harus bangga ya, dalam artian tentu kita juga harus memiliki dedikasi yang tinggi untuk profesi ini, dan terutama juga tentu tidak semua orang bisa untuk menjadi pegawai negeri sipil ya khususnya, dan tentu banyak lika-liku yang harus kita jalani sehingga kita bisa menjadi seorang pegawai negeri sipil. Saya lulus tes CPNS itu tahun 2019, jadi saya TMT Maret 2019, saya tesnya pada tahun 2018. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa memang benar-benar dalam proses seleksinya itu yang saya lalui ya, itu adalah proses seleksi yang murni. Nah, karena kalau ada anggapan orang bahwa untuk menjadi seorang PNS itu mungkin dulu ya, saya tidak tahu, mungkin masih ada juga yang persepsi seperti itu sampai sekarang, itu dengan menggunakan uang atau orang dalam. Nah, saya tidak tahu kalau orang lain. Kalau diri saya sendiri itu memang saya tidak punya uang, saya tidak punya orang dalam, saya memang murni mengikuti prosesnya saja dengan niat ya, kalau lulus alhamdulillah, kalau tidak ya yang penting kita sudah berusaha, dan alhamdulillah lulus ya. Sampai pada tahap kalau sekarang ini sudah saya mengabdi sudah lebih dari 2 tahun ya. Meskipun baru kemarin saya urus jabatan fungsional asisten ahli karena beberapa hal. Nah, kemudian yang mungkin ingin juga saya sampaikan bahwa rasa bangga terhadap profesi ini ya, sebagai seorang pegawai negeri sipil, saya pikir tanggung jawabnya juga sangat besar ya. Kita tentu harus memiliki komitmen terhadap profesi ini. Sebagai seorang dosen, tentu harus berkomitmen ya untuk juga meningkatkan mutu ya, apakah itu mutu peserta didik, mutu pendidikan secara umumnya, atau mutu diri saya secara pribadi begitu. Saya harus tingkatkan itu terus. Saya pikir fenomena yang sama-sama kita ketahui adalah banyak yang hanya sekedar formalitas ya, banyak yang hanya sekedar formalitas. Jadi birokrasi itu dijalankan yang pada dasarnya kita adalah tujuannya, outputnya adalah mutu ya. Namun pada prosesnya itu yang ada hanyalah formalitas ya, termasuk juga dalam proses pendidikan ini. Kita tentu mengharapkan peserta didik kita yang dalam hal ini, kalau saya itu adalah mahasiswa, tentu menjadi nanti lulusan yang bermutu begitu ya, tentu sesuai dengan capaian program studi masing-masing begitu ya. Nah, yang saya ingin komentari adalah prosesnya itu. Misalnya sebagai seorang dosen, apakah benar-benar saya serius dalam mengajar, apakah saya benar-benar serius dalam mempersiapkan bahan ajar, dalam mempersiapkan kelengkapan mengajar seperti RPP, media, dan lain sebagainya ya. Apakah benar-benar saya profesional dalam hal waktu mengajar sesuai jadwal begitu. Apakah hanya sekedar formalitas, ambil absensi, namun proses perkuliahannya tidak berjalan misalnya. Atau mungkin juga banyak gangguan ya, banyak faktor. Apalagi terutama misalnya kalau sudah SK ini sudah
istilahnya dikuliahkan lagi ya di bank atau di mana begitu, itu kan karena gaji kita tinggal sedikit. Nah, itu saya pikir berpengaruh terhadap profesionalisme ya. Nah, syukur-syukur kalau bagi kita yang seperti itu, kita tetap profesional ya. Meskipun gaji misalnya tinggal berapa persen begitu ya, namun kita tetap serius dalam menjalankan tugas kita. Nah, namun mungkin bagi yang tidak, itu kita harus kembalikan lagi, kita harus refleksi diri lagi bahwa kita memiliki tanggung jawab yang besar sebagai seorang aparatur sipil negara ini, sebagai seorang pegawai negeri sipil. Sebenarnya hal-hal yang harus kita hindari misalnya begitu ya. Sekarang kementerian itu juga fokus ya, sehingga setiap universitas itu diinstruksikan untuk membuat saber pungli lah istilahnya. Nah, memang kalau memang itu sudah ada, kita harus berpatokan ke sana ya. Persoalannya biasanya adalah persoalan budaya ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun itu ya. Nah, ketika ada aturan baru itu sangat sulit sekali untuk diubah, sehingga aturan ini diterapkan namun dengan upaya tetap mencari celah sehingga kebiasaan-kebiasaan yang lama dilakukan itu tetap berjalan. Nah, itu mungkin kesulitan-kesulitannya yang harus diatasi sebenarnya kalau memang kita ingin benar-benar bersih ya, kita benar-benar murni mengabdi sebagai seorang pegawai negeri sipil. Nah, kebanggaan saya kalau secara pribadi adalah berusaha ya, berusaha mungkin meskipun terkadang melawan arus, sebisa mungkin memang tidak memunculkan konflik ya istilahnya. Yang penting juga tetap berusaha mengikuti arahan dari pemerintah begitu ya. Kalau memang tidak boleh pungli, kita usahakan untuk tidak pungli, minimal dari diri sendiri dulu. Nah, kalaupun ekosistemnya tidak begitu, ya yang penting kita mulai dari diri sendiri, dan kita juga tidak ingin menyalahkan orang lain. Itu kan pilihan masing-masing gitu ya. Nah, kebanggaan saya seperti itu, memang dengan memakai baju ini ya, bangga bukan dalam artian ria atau merasa diri lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain, bukan, tapi karena memang ini adalah atas usaha sendiri yang insya Allah memang kita tidak ada dengan upaya dengan melalui uang atau melalui orang dalam. Kita murni tes dengan alur yang sudah ada ya, dan kalau lulus ya tentu bangga ya, dan juga lebih bangga lagi kalau bisa semaksimal mungkin melaksanakan tugas dengan komitmen yang tinggi ya. Nah, itu yang saya pikir yang harus direfleksi kepada diri kita sebagai seorang pegawai negara ya, pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara. Kebanggaan itu dalam hal apa? Nah, kalau misalnya kita melakukan korupsi di sana sini, kita tidak melakukan pekerjaan secara profesional ya, kita hanya melakukan formalitas, apa yang kita banggakan begitu? Apalagi kita lolos misalnya ya, kayak ada oknum yang lolos dengan menggunakan orang dalam atau dengan membayar dan lain sebagainya ya. Misalnya kalau ada oknum ya, apa yang harus dibanggakan kira-kira? Jadi itu refleksi yang secara pribadi saya ingin sampaikan dalam hari ulang tahun Korpri yang ke-50 ini ya. Semoga kita bisa selalu menjadi abdi negara yang profesional ya, yang berkomitmen ya, dan juga mengutamakan mutu, yang bersih ya, yang ikhlas bekerja. Mudah-mudahan ini amanah ini bisa kita jadikan sebagai jalan untuk berbuat baik, berbuat banyak kebaikan
ibadah ya, untuk mendapatkan rezeki yang halal. Itu saja. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun Korpri yang ke-50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Nabi edukasi alam tak